Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mr. K. Kali ini Mr. K akan berbagi pengalaman tentang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pengolahan nilai ijazah. Aplikasi ini kami buat mempermudah kerja kita dalam mengelola atau mengolah hasil ujian menjadi nilai ijazah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, Mr. K akan berbagi bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus mengisi data-data yang ada di menu. Ada beberapa data yang harus diisi. Yang pertama, data satuan pendidikan kita. Yang kedua, data satuan pendidikan induk. Apa bedanya data satuan pendidikan kita dengan data satuan pendidikan induk? Khusus tahun ini, sekolah yang belum atau tidak terakreditasi A, B, atau C tidak diperkenankan menerbitkan ijazah. Oleh sebab itu, harus ada sekolah penanggung jawabnya. Nah, itu makanya disebut dengan sekolah induk. Nah, sekolah induk ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas. Biasanya ditetapkan sekolah yang terdekat. Jadi sekolah kita nanti, seandainya sekolah kita itu tidak terakreditasi atau belum terakreditasi A, B, atau C, maka sekolah kita akan ditumpangkan untuk penerbitan ijazahnya. Oke, langsung saja kita isi data apa saja sih yang diperlukan. Yang pertama, nama satuan pendidikan kita, terus NSS, nomor statistik sekolah, NPSN, kode sekolah. Nah, kode sekolah ini bisa diisi dengan nomor sekolah yang dibuat sebanyak 3 digit atau diambil dari penomoran dari web ANBK. Di situ ada kode sekolahnya. Nah, apa gunanya kode sekolah ini? Nah, kode sekolah ini nanti akan masuk ke surat keterangan ujian nanti jika diperlukan. Selanjutnya ada nama kecamatan, alamat lengkap sesuai kop surat sekolah, email sekolah sesuai kop sekolah juga, nama kepala satuan pendidikan, nama kepala sekolahnya siapa, terus diisi NIP-nya jika ASN, jika yayasan diisi dengan NIE atau nomor yayasan. Nah, nomenklatur yang biasa digunakan di surat keluar. Contohnya SDN.SDN.07 garis miring K.PU/2025. Oke. Selanjutnya tempat terbit surat sesuai domisili sekolah. Kalau seperti contohnya di sini, terus tanggal terbit surat ini disepakati tanggal 2 Juni 2025, dan selanjutnya tanggal pengumuman sudah disepakati juga sesuai peraturan, yaitu tanggal 2 Juni 2025 untuk jenjang SD dan SMP. Selanjutnya kita mengisi data sekolah induk. Jika maka data sekolah induk adalah data sekolah yang kita tumpangi. Jika kita tidak menumpang, maka data sekolah atau satuan pendidikan induk diisi dengan data sekolah kita. Hanya saja terdapat perbedaan, yaitu tempat terbit surat. Kalau data sebelah kiri ini tempat terbit surat adalah tempat domisili sekolah, sedangkan di kolom sekolah induk diisi dengan Kapuasulu, yaitu nama kabupatennya yang diisi. Tanggal terbit surat sama. Nah,
Terus di sini adalah nomor kolom diisi nomor indeks surat keluar pada sekolah itu. Oke, selanjutnya kita silakan merubah logo atau menggantikan logo dengan logo sekolah kita, dan logo satunya lagi adalah logo sekolah induk jika kita menginduk. Jika tidak menginduk berarti logo sekolah induk diganti sama dengan logo sekolah kita. Terus selanjutnya adalah logo Pemda atau yayasan. Jika kita sekolah negeri tentunya menggunakan logo Pemda, namun jika sekolah adalah swasta atau yayasan, maka logo di sini diganti dengan logo yayasan. Langsung saja kita ganti seperti ini kalau statusnya adalah yayasan. Oke, kita kembalikan ke posisi awal. Nah, selanjutnya setelah kita menyesuaikan data, kita diarahkan untuk memilih jenjang dan kurikulum. Ini disediakan SD Kurikulum Merdeka, SD Kurikulum 2013, SMP Merdeka, dan SMP 2013. Jadi intinya aplikasi ini bisa digunakan di SD dan SMP baik kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Nah, di sini mapel nanti akan otomatis merujuk kepada struktur kurikulumnya ketika kita ganti dengan kurikulumnya Merdeka atau 2013 SD atau SMP. Kita contohkan di sini SD kurikulum Merdeka ya. Maaf, di sini yang ada bahasa Inggrisnya dalam struktur kurikulum Merdekanya. Nah, sebagai informasi, kurikulum Merdeka yaitu mapel bahasa Inggrisnya belum menjadi mapel wajib, artinya hanya berstatus mapel pilihan, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, nanti pada tahun ajaran 2027-28 bahasa Inggris akan menjadi wajib, namun secara struktur tetap harus ada. Sekarang kita coba berganti ke kurikulum 2013. Nah, bahasa Inggrisnya tidak ada. Nah, bagaimana kalau sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 khususnya SD tapi melaksanakan bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggris itu nanti akan dimasukkan ke dalam muatan lokalnya. Jadi tinggal kita balik saja bahasa Inggris di urutan pertama dan muatan lokalnya yang misalnya pilihan seperti sekolah kami adalah pendidikan lingkungan hidup. Mungkin sekolah lain bisa berbeda, bisa bahasa Arab, TIK, atau seni budaya, dan lain sebagainya. Di sini tergantung sekolah, muatan lokal itu tergantung sekolah yang dilaksanakan di sekolah teman-teman itu apa. Oke, kalau semuanya di menu sudah diisi, kita lanjut ke pengisian data siswa. Data siswa ini sengaja kami buat nama peserta didiknya, peserta didik 1, 2, 3, dan kolomnya sampai 84. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi tempat lahir, tanggal lahir, NISN, NIS atau NIPD, dan selanjutnya nomor ijazah. Khusus nomor ijazah sudah boleh diinput ketika sudah mendapatkan nomor ijazah nasional dari laman e-ijazah setelah kita mengajukan SPTJM, kalau tidak salah minimal 3 hari setelah SPTJM disetujui oleh admin dinas, maka nomor ijazah nasional akan terbit. Selanjutnya jenis kelamin tinggal pilih saja laki atau perempuan, tidak usah diketik. Yang diketik hanya nama, tempat lahir, NISN dan NIS serta nomor ijazah jika sudah mendapatkan nomor ijazah dari laman e-ijazah. Selanjutnya tentunya kita akan
mengisi nilai raport. Nilai raport di sini untuk SD, karena tadi kita di menu memilihnya adalah SD kurikulum 2013. Oke, di sini sudah muncul mapel dan kurikulum. Jadi, seperti yang kita isi tadi, mulok bahasa Inggris berada dalam mulok. Jadi di sini silakan nanti isi pada, catatannya adalah nilai diisi pada kolom yang ada nama semesternya dan ada nama mapelnya. Jadi kolom 3, 4, 8, 9 dan seterusnya itu tidak usah dikosongkan saja. Jadi kita hanya mengisi pada kolom semester kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 5 semester 1. Begitu juga dengan kalau seandainya kita pilih dengan jenjang SMP. Tentunya akan berubah lagi di sini kurikulum standar pula, mohon maaf, nama mapelnya dan semesternya. Jadi diisi pada kolom-kolom dan mapel-mapel yang ada saja. Sekarang kita kembalikan lagi ke posisi awal, yaitu SD kurikulum 2013. Jadi saya ulang lagi bahwa nilai yang diinput hanya pada kolom yang ada isi semesternya. Kalau SD itu kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Kalau jenjang SMP, maka kolomnya diisi dari kelas 7 semester 1-2, kelas 8 semester 1-2, dan kelas 9 semester 1. Oke, selanjutnya kita isi nilai asesmen akhir satuan pendidikan atau S, diisi saja yang ada mapelnya saja. Sedangkan yang kolom tidak ada mapelnya jangan diisi, itu aturannya. Setelah kita mengisi kolom sheet menu, data siswa, nilai rapor dan nilai UN, maka pekerjaan kita sudah selesai, tinggal kita mencetak. Jadi ada beberapa format yang dicetak, yang wajib dicetak. Yang pertama daftar nilai, SKHU, dan transkrip nilai. Khusus cetak daftar nilai, SKHU, dan transkrip nilai, kita cetaknya sesuai jumlah siswa ya, atau sesuai individunya. Nah, di sini misalnya kita mau cetak peserta didik nomor 2, berarti ini naikkan spinnya jadi kedua, gitu juga sebaliknya. Nah, di sini juga karena struktur kurikulumnya ini berbeda, karena ini formatnya sudah dibuat standar. Nah, di sini bagi kolom atau baris mapel yang kosong boleh atau wajib disembunyikan biar tampilan lebih bagus ya, seperti. Nah, setelah disembunyikan tentunya urutannya ini akan berubah. Nah, ini kita ganti saja 14 terus 13 jadi 10. Nah, ini memang seperti ini kalau nilai belum diinput. Nanti teman-teman silakan boleh input sendiri. Sekarang kita ke SKHU, sama juga silakan tinggal sembunyikan saja biar rapi, biar bagus penampakannya. Oke, mohon maaf ini bukan mengajar tapi hanya berbagi ya. Transkrip nilai juga sama, cara mencetaknya juga sama, harus kan ya. Setelah sudah, nah ini ada format-format bonus saja, ini surat keterangan ujian, dengan perpisahan, amplop lulus, SKKB, surat keterangan lulus, terus ada tabel map seandainya belum memiliki, format penerima SKHU, rapor, dan format penerima biasa. Nah, format ini berguna untuk menerima ijazah, itu ya. Seandainya
kita sudah merasa menyerahkan jasa, langsung masukkan di sini datanya, tanggal penyerahannya, tanda tangan yang menerima siapa, supaya kita aman. Takutnya di kemudian hari kita digugat karena kita ada orang tua merasa belum menerima sementara kita merasa sudah menyerah. Oke, teman-teman semuanya, demikian bagi pengalaman dari Mr. K. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat teman semuanya dalam nilai ujian menjadi nilai ijazah. Terima kasih sudah mengikuti dari awal ke akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengalaman Mr. K selanjutnya.